Ya, relevance, masuk judulnya, masuk deskripsinya, masuk tagnya, masuk hashtagnya, relevance. Ya, kalau relevannya juga masih kalah Mas Didik gimana? Ya subscribernya diperbaiki ya, upload setiap hari, komitmen. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana belajar SEO YouTube di tahun 2021 ini dan strategi seperti apa. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu banyak manfaatnya. Simak terus video berikut ini. Baik teman-teman sekalian, silakan dicatat aja ya. Langsung aja kita belajar SEO YouTube 2021. Ini banyak sekali yang bertanya seperti ini, Mas Didik, gimana strategi kita 2021 saat ini untuk belajar SEO YouTube? Tentunya untuk SEO YouTube, teman-teman sekalian, pertama saya akan bahas kepada dua metode ini saja teman-teman. Ya intinya sebenarnya dua ini. Intinya saya akan mappingkan, nanti teman-teman bisa istilahnya menyimpulkan sendiri-sendiri seperti itu. Baik, yang pertama adalah masalah internal dulu. Yang kedua adalah masalah eksternal. Intinya dua. Jadi kalau teman-teman pengen belajar SEO YouTube, yang pertama internal, apa internal yang harus diperbaiki? Eksternal, apa saja strategi eksternal yang harus diperbaiki? Kita bahas masalah internal dulu. Ya, maka teman-teman ketika teman-teman mau ngupload, ya, maka pertama kali yang saya menilai yang pertama kali adalah selalu komitmen, konsisten. Tidak ada istilahnya tawar menawar lagi udah. Kenapa komitmen dan konsisten ini adalah poin utama dalam hal masalah internal. Kalau internal teman-teman bermasalah, tidak pernah upload, ya kepedean gitu kan, udah merasa terkenal dan lain sebagainya, ya kurang komitmen dan lain sebagainya, mati suri udah. Ya bahkan kemarin ada yang curhat, Mas Didik, saya udah 3 tahun channel saya mati suri, hidup lagi itu trafficnya kok habis semua. Jangankan 3 tahun, uang yang cuman ditinggal seminggu aja itu trafficnya itu hilang-hilangan gitu kan, habis-habisan gitu. Maka pertama adalah komitmen dulu teman-teman sekalian. Yang kedua adalah internal. Yang kedua adalah teman-teman masuk di bagian judul, masuk di bagian deskripsi, ya kemudian teks, ya. Nah saya akan masukkan satu lagi yaitu hashtag. Nah ini internal yang kedua yang teman-teman perbaiki. Perhatikan kalimat saya, perhatikan kata-kata saya. Judul, masukkan kata kunci yang akan ditargetkan. Deskripsi, masukkan kata kunci yang akan ditargetkan. Teks, masukkan kata kunci yang akan ditargetkan. Hashtag, masukkan kata kunci yang akan ditargetkan. Oke, judul itu 100 karakter. Ya, jadi teman-teman bisa manfaatkan di sana, masukkan kata kunci yang ditargetkan, ya, tambahkan kalimat-kalimat yang menarik dan lain sebagainya. Tapi jangan terlalu kaku judulnya, ya. Jangan kata kunci jejer-jejer semuanya, jangan seperti itu. Ya misalnya ada kalimat-kalimat yang menggugah orang untuk ngeklik gitu kan. Misalnya saya kemarin gitu kan, masuk halaman 1 Google hanya 2 menit. Orang kan menggugah, wah apaan nih masuk halaman 1 Google hanya 2 menit. Aku 2 tahun gak masuk halaman 1 kok dia 2 menit. Nah akhirnya ada pro dan kontra, itu bagus juga sebenarnya kalau kita benar-benar terbukti. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita benar-benar terbukti. Kalau teman-teman tidak terbukti, berbohong jangan sekalian. Ya, kemudian deskripsi, teman-teman bisa bermain di sana. Di deskripsi itu bisa panjang. Ya, di dalam deskripsi teman-teman bisa masukkan di sana kata kunci yang ditargetkan. Teman-teman bisa cerita isi informasi yang ada di video tersebut. Teman-teman bisa masukkan link-link jualan teman-teman sekalian boleh, atau link video-video teman-teman yang lain silakan. Ya, saling nge-link silakan di sana. Ya, nah di deskripsi teman-teman masukkan di sana media sosial omnichannel teman-teman sekalian mainkan juga. Ya ada Facebook masukkan di sana, Twitter masukkan di sana, Instagram masukkan di sana, TikTok juga mainkan di sana. Kenapa? Biar supaya orang tuh bisa kenal kita jauh lebih besar, bukan hanya di YouTube saja. Oke? Nah sehingga nanti TikTok kita naik, jangan-jangan YouTube kita juga ikut-ikutan naik. Twitter kita naik, jangan-jangan YouTube kita juga ikutan naik karena faktor internal. Oke? Teks juga masukkan apa? Kata kunci yang ditargetkan. Tapi ya tetap jangan terlalu banyak dan jangan membuat curiga pihak YouTube teman-teman sekalian. Terutama bagi teman-teman yang belum bermonetisasi, maka hati-hati, tetap pelan-pelan ya, jangan terlalu cepat. Kalau teman-teman yang sudah bermonetisasi, ya sudah ada ya, sudah 2 langkah lebih aman dibandingkan yang belum monetisasi. Yang keempat adalah masalah hashtag. Teman-teman bisa masukkan hashtag di sana di dalam deskripsi. Ya, hashtag itu tanda pagar seperti ini, huruf kecil semua disambung semua. Teman-teman bisa mainkan di sana. Ya, oke. Kemudian apalagi Mas Didik? Masalah internal. Nah, masalah internal nanti ya teman-teman bisa masuk di bagian namanya YouTube Search. Di pencarian YouTube,
Kalau teman-teman menang di bagian sini, ya teman-teman akan masuk di YouTube Search. Ya, Mas, saya itu subscriber baru sedikit. Ingat, ada banyak faktor ya untuk YouTube Search ini, banyak faktor. Oke, faktornya adalah nih, saya akan tunjukkan di sini faktor ya penentu ya menang di YouTube Search. Ya, biar teman-teman paham ya. Pertama adalah ya saya tuliskan seperti ini. Ya, pertama adalah relevance. Ya, relevance, masuk judulnya, masuk deskripsinya, masuk tagnya, masuk hashtagnya, relevance. Ya, kalau relevannya juga masih kalah Mas Didik gimana? Ya, subscribernya diperbaiki ya, upload setiap hari, komitmen. Subscriber semakin banyak semakin bagus. Iya dong. Ya, kemudian apa? Monetisasinya. Monetisasinya semakin ada, semakin banyak, semakin aktif. Ya, itu juga penentu di bagian YouTube Search teman-teman sekalian. Kemudian apalagi views. Ya, maka pancing terus tuh. Ya, pancing biar supaya viewsnya banyak, internalnya juga akan semakin baik. Ya, internalnya dari faktor mana? Dari faktor YouTube Search teman-teman sekalian. Ya, saya sering sekali saya bahas ini ya, masalah YouTube ini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini kenapa saya misalnya pengen membahas belajar SEO gitu kan. Saya nggak berani langsung nembak belajar SEO. Kenapa? Karena target saya adalah ya seperti ini, belajar SEO apa nih? Nah, belajar SEO marketplace misalnya. Ya, kita lihat di sini nomor 1 punya saya. Kenapa saya bisa menang? Karena judul saya mengandung belajar SEO marketplace, deskripsi saya mengandung belajar SEO marketplace, tag saya mengandung belajar SEO marketplace, hashtag saya mengandung belajar SEO marketplace. Selesai, relevan. Ya, nggak percaya? Oke, kita cek di sini. Ya, kontrol F misalnya. Teman-teman bisa lihat di sini yang berwarna kuning cuma saya doang. Artinya hanya saya menggunakan teknik SEO, yang lain tidak ada. Ya, padahal di sini ada pencariannya, kan begitu. Ya, ini relevan. Oke. Nah, oke, ini yang pertama teman-teman sekalian. Yang kedua adalah masalah eksternal. Nah, masalah eksternal bagaimana di sini? Masalah eksternal nanti teman-teman bisa masuk di Google Search. Kalau teman-teman punya website nih ya, kita akan buatkan aja di sini ya, biar teman-teman nanti belajar. Nah, kalau teman-teman punya website nih, saran saya, ini YouTube kita ada nih, ini YouTube kita. Teman-teman punya website nih, cerita dong di websitenya. Ya, misalnya di sini bahas tentang YouTube ya, tentang A misalnya. Di website teman-teman bahas tentang A, tapi di sini dikasih link YouTube-nya. Jadi teman-teman yang masuk di website teman-teman sekalian, mereka bisa baca artikel, bisa nonton YouTube teman-teman sekalian. Artinya apa? YouTube ini mendapatkan sumber backlink dari si website ini, kan seperti itu. Ya, namanya omnichannel teman-teman, saling keterkaitan tuh bagus banget. Ya, kalau teman-teman punya Instagram, kasih link YouTube-nya. Kalau teman-teman punya Twitter, share tuh di YouTube-nya. Punya WA, share. Punya WA Story, share. Kenapa? Ya, faktor penentunya di sana. Ya, ini namanya sumber traffic, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, namanya sumber traffic eksternal. Karena saya sering share ke WA, saya share ke WA. Saya sering share ke Facebook, saya share ke Facebook. Ya, ke grup dan lain sebagainya. Nah, saya juga share di Google Search ya. Google Search ini kenapa bisa masuk di halaman 1 Google? Ya karena ya tadi secara SEO saya menang juga. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, misalnya contoh ya, google.com misalnya seperti itu, teman-teman bisa lihat di sini. Misalnya adalah saling subscribe. Ya, saling subscribe tuh. Tuh ada foto saya dua-dua, itu video saya ya. Nah, kenapa video saya bisa muncul seperti ini? Ya, nah ini adalah faktor omnichannel tadi teman-teman sekalian. Di website saya bahas, di Twitter saya bahas, di YouTube saya bahas, saya share kemana-mana, di WA saya bahas. Ya, jadi dua faktor ini adalah penentu teman-teman sekalian untuk belajar lagi, untuk belajar teknik-teknik 2021, belajar SEO YouTube di tahun 2021 ini. Saran saya teman-teman sekalian, gunakan teknik-teknik ini, lakukan komitmen dan konsisten, nanti akan kita bedah lagi yang lebih dalam lagi tentang strategi belajar SEO YouTube. Saya rasa demikian, sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.